Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya selaku perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu hiperbola, untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri analitik bidang dengan dosen pengampu Ibu Mulyana SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Anissa Dalimunte dengan NIM 210710075. Yang kedua, Mutiah Masruroh Sagala dengan NIM 210710083. Yang ketiga, Tutri Tumangger dengan NIM 210710085. Yang keempat, Sinarwani dengan NIM 210710089. Yang kelima yaitu Fatma Ceria dengan NIM 210710093. Baiklah, di sini kita akan langsung membahas materi tentang hiperbola. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah gambar hiperbola di mana ada dua kerucut yang apabila kedua kerucut ini dipotong akan menghasilkan hiperbola. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, jika kita buat menjadi grafik, dia akan menjadi grafik seperti ini. Selanjutnya, pengertian hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu atau titik fokus selalu tetap dengan 2A. Nah, di sini dapat kita lihat dua titik fokusnya yaitu yang pertama F1, titik F1, dan F2. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat pada hiperbola. Unsur yang pertama yaitu titik fokus atau titik api, yaitu berada pada titik F1 dan F2. Yang kedua, titik pusat, yaitu di titik 0. Yang ketiga yaitu titik puncak hiperbola yang berada pada titik A dan titik B. Yang keempat yaitu sumbu utama atau sumbu X. Nah, jika hiperbolanya itu horizontal, maka sumbu utamanya itu berada pada sumbu Y. Selanjutnya yaitu sumbu sekawan, yaitu sumbu Y. Nah, jika hiperbolanya yaitu hiperbola horizontal, maka sumbu sekawannya yaitu sumbu X. Yang keenam yaitu sumbu imajiner yaitu C dan D. Yang ketujuh yaitu latus rect. Nah, selanjutnya yaitu direktris. Yang kesembilan yaitu asimptot, yaitu garis yang menyinggung kedua sisi hiperbola. Selanjutnya yaitu persamaan hiperbola. Yang pertama yaitu persamaan hiperbola pada titik pusat P 0,0. Persamaan hiperbola yang berpusat di titik P 0,0 dengan koordinat fokus F1 C,0 dan F2 min C,0 dan titik puncak hiperbola adalah A, 0 dan B min A,0 adalah B kuadrat dikali X kuadrat dikurang A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat B dikali B kuadrat. Nah, di sini kita akan membuktikan persamaan dari B kuadrat dikali X kuadrat dikurang A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Nah, di sini bisa kita lihat selisih jarak titik fokus terhadap titik fokus lainnya adalah konstan 2A. Nah, baiklah, di sini dapat kita tuliskan akar dari X0 dikurang C kuadrat ditambah Y0 dikurang 0 kuadrat dikurang akar dari X0 dikurang min C kuadrat ditambah Y0 dikurang 0 kuadrat sama dengan 2A. Nah, di sini selanjutnya yaitu akar dari X0 dikurang C kuadrat ditambah Y0 kuadrat dikurang akar dari X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan 2A. Nah, maka kita dapat akar X0 dikurang C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan 2A ditambah akar dari X0 tambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Nah, di sini min akar dari X0 tambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat dipindah ruas ke ruas kanan menjadi 2A ditambah akar dari X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akarnya, kedua ruas itu dikuadratkan. Nah, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu X0 dikurang C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A
dikali akar dari X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat tambah X0 dikurang C kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Selanjutnya, 4A akar X0 tambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat itu dipindah ruaskan ke samping kiri, dan X0 dikurang C kuadrat ditambah Y0 kuadrat itu dipindahkan ke ruas kanan. Maka kita dapat hasilnya yaitu 4A dikali akar dari X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan X0 kurang C kuadrat dikurang 4A kuadrat dikurang X0 ditambah C kuadrat. Nah, selanjutnya, X0 dikurang C yang masih di dalam kurung yang berkuadrat itu dijabarkan menjadi 4A dikali akar X0 tambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan X0 kuadrat dikurang 2X0C ditambah C kuadrat dikurang 4A kuadrat dikurang X0 kuadrat ditambah 2X0C dikali C tambah C kuadrat. Karena pada ruas kanan masih ada bilangan di dalam kurung, maka kita keluarkan dulu bilangan tersebut dari dalam kurung. Nah, maka kita akan dapat 4A dikali akar dari X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan X0 kuadrat dikurang 2X0C ditambah C kuadrat dikurang 4A kuadrat dikurang X0 kuadrat dikurang 2X0C dikurang C kuadrat. Nah, karena ada variabel dan pangkat yang sama, kita akan habiskan variabel dan pangkat yang sama di sini, di mana X0 kuadrat itu dikurang X0 kuadrat, maka hasilnya akan 0. Min 2X0C dikurang 2X0C, maka akan dapat hasilnya min 4X0C. C kuadrat dengan dikurang C kuadrat itu habis, maka tinggal minus 4A kuadrat dikurang 4X0C. Di sini, karena di ruas kanan itu koefisiennya sama-sama min 4, maka 4-nya itu kita keluarkan, maka kita akan mendapat 4A dikali akar dari X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan 4 dikali min A kuadrat dikurang X0C. Nah, karena pada ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama memiliki koefisien 4, maka kita bisa sama-sama dibagikan dengan bilangan 4. Maka hasilnya akan A dikali akar X0 ditambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan min A kuadrat dikurang X0C. Nah, untuk menghilangkan akar dari ruas kiri, kita akan sama-sama mengkuadratkan kedua ruasnya. Maka kita akan mendapat hasilnya yaitu A kuadrat dikali X0 tambah C kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Sama dengan A4 ditambah 2A kuadrat X0C ditambah X0 kuadrat C kuadrat. Nah, karena masih ada bilangan dalam kurung pada ruas kiri, kita kalikan A kuadrat ke dalam kurung, di mana hasilnya yaitu A kuadrat dikali X0 kuadrat ditambah 2A kuadrat X0C ditambah A kuadrat dikali C kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2A kuadrat X0C ditambah X0 kuadrat C kuadrat. Hasilnya yaitu A kuadrat dikurang C kuadrat dikali X0 kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, di sini kita akan memakai rumus Pitagoras di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka C kuadrat itu dipindah ke ruas kiri dan B kuadrat dipindah ke ruas kanan. Maka hasilnya yaitu A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan min B kuadrat. Maka dapat dituliskan sebagai A kuadrat dikurang C kuadrat itu diganti menjadi min B kuadrat. Maka hasilnya yaitu min B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan min A kuadrat dikali B kuadrat. Nah, karena di sini kedua ruasnya itu min, maka kita akan kalikan kepada min.
maka hasilnya yaitu B kuadrat dikali X kuadrat dikurang A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Karena titik R, X 0, Y0 seberang titik pada hiperbola, maka persamaan hiperbola yang berpusat di P 0,0 dengan koordinat titik fokus F1, C,0 dan F2 min C,0 adalah B kuadrat X0 kuadrat dikurang A kuadrat Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat terbukti. Nah, untuk persamaan ini, kedua ruas sama dibagi A kuadrat B dikali B kuadrat. Nah, maka kita mendapat hasilnya yaitu X0 kuadrat per A kuadrat dikurang Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya yaitu persamaan hiperbola dengan pusat P, M, N. Persamaan hiperbola yang berpusat pada titik P, M, N diperoleh dengan cara menggeser hiperbola yang pusatnya 0,0 yaitu pada arah horizontal dan vertikal sehingga diperoleh hiperbola yang berpusat di titik P, N sebagai berikut. Nah, dari persamaan sebelumnya yaitu persamaan hiperbola dengan pusat P 0,0, di sini kita hanya akan menambahkan M dan N-nya saja. Maka dapat diperoleh X dikurang M kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan hiperbola yang sejajar dengan sumbu X yaitu X dikurang M kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan persamaan hiperbola yang sejajar dengan sumbu Y yaitu min X dikurang M kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Selanjutnya yaitu rumus umum pada hiperbola. Nah, yang pertama yaitu pada hiperbola horizontal dengan pusat O 0,0, di mana titik pusatnya yaitu 0,0, titik puncaknya yaitu A1, A, 0, dan A2 min A, 0. Persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sumbu utama dan sumbu sekawannya yaitu sumbu utama yaitu sumbu X, sumbu sekawan sama dengan sumbu Y. Nilai C-nya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Titik fokusnya yaitu C, 0 dan min C, 0. Persamaan garis asimptotnya yaitu yang pertama Y sama dengan B per X dan Y sama dengan min B per X. Untuk eksentrisitasnya yaitu C per A, panjang latus rektum yaitu 2B kuadrat per A. Yang kedua yaitu hiperbola vertikal dengan pusat O 0,0, di mana titik pusatnya yaitu 0,0, titik puncaknya yaitu B1, 0,B, B2, 0, min B. Persamaan hiperbolanya yaitu min X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sumbu utamanya yaitu sumbu Y, sumbu sekawannya yaitu sumbu X. Nilai C-nya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk titik fokusnya, titik fokus F1 sama dengan 0, C dan F2 sama dengan 0, min C. Persamaan garis asimptotnya yaitu yang pertama Y sama dengan B per X dan yang kedua Y sama dengan min B per X. Untuk eksentrisitasnya yaitu C per B, panjang latus rektumnya yaitu 2A kuadrat per B. Pada hiperbola horizontal dengan pusat M, P, Q, titik pusatnya yaitu P, Q, titik puncaknya yaitu A1, A ditambah P, Q. A2 sama dengan min A ditambah P, Q. Persamaan hiperbolanya yaitu X dikurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sumbu utamanya yaitu sumbu Y sama dengan Q, sumbu sekawannya yaitu X sama dengan P. Nilai C-nya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Titik fokusnya yaitu titik fokus yang pertama C ditambah P, Q dan min C tambah P, Q. Persamaan garis asimptotnya yaitu yang pertama
Y dikurang Q sama dengan B per A dikali X ditambah P. Untuk yang kedua yaitu Y dikurang Q sama dengan min B per A dikali X ditambah P. Untuk eksentrisitasnya yaitu C per A, panjang latus rektumnya yaitu 2B kuadrat per A. Selanjutnya yaitu pada hiperbola vertikal dengan pusat M, P, Q. Titik pusatnya yaitu pada P, Q, puncaknya yaitu B1, P, B ditambah Q, B2 sama dengan P min B tambah Q. Untuk persamaan hiperbolanya yaitu min X dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sumbu utamanya yaitu X sama dengan P dan sumbu sekawannya yaitu Y sama dengan Q. Nilai C-nya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Titik fokusnya yaitu P, C ditambah Q dan P dikurang P min C. Titik fokusnya yaitu P dikurang C ditambah Q. Titik fokusnya yaitu P, C ditambah Q dan P, min C ditambah Q. Persamaan garis asimptotnya yaitu yang pertama, Y dikurang Q sama dengan B per A dikali X ditambah P. Yang kedua yaitu Y dikurang Q sama dengan min B per A dikali X ditambah P. Eksentrisitasnya yaitu C per B dan panjang latus rektumnya yaitu 2A kuadrat per B. Nah, selanjutnya, di sini ada salah satu contoh soal agar lebih paham dengan materi hiperbola tersebut. Nah, soalnya yaitu, tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik fokusnya F1 min 13,0 dan F2 13,0. Tentukan puncak min 5,0 dan 5,0. Nah, di sini diketahui titik fokus F1 itu pada koordinat min 13,0 dan F2 13,0 dan titik pusatnya yaitu 0,0. Nah, titik fokus pada persamaan hiperbola pada pusat 0,0 itu titik fokusnya itu rumusnya C, 0 atau min C, 0. Maka di sini F1-nya yaitu plus minus 13,0, maka nilai C-nya sama dengan 13. Nah, pada titik puncaknya yaitu min 5,0 dan 5,0, maka A-nya itu sama dengan 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 5 dan nilai C sama dengan 13. Maka kita akan mencari B-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Maka kita masukkan nilai A dan nilai C ke dalam rumus, maka 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Hasilnya yaitu 169 dikurang 25, maka B kuadrat sama dengan 144. Nah, B-nya itu 144 itu kita akarkan, maka B hasilnya 12. Nah, karena persamaan hiperbola ini adalah berpusat pada 0,0, maka sumbu utamanya yaitu X. Maka persamaan hiperbolanya adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Kita masukkan nilai A dan nilai B ke dalam persamaan tersebut, di mana X kuadrat per 5 kuadrat dikurang Y kuadrat per 12 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan X kuadrat per 25 dikurang Y kuadrat per 144 sama dengan 1. Demikianlah video penjelasan tentang hiperbola yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.